Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعة لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di dalam majelis burdahan dan kajian kitab tafsir Al-Jailani. Pada kesempatan ini kita memasuki pembukaan dari surat Ali Imran. Mungkin memerlukan beberapa kali pertemuan ke depan untuk menyelesaikan pembahasan tentang pembukaan surat Ali Imran, bukan surat Al Imran ya, surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarganya Pak Imran. Ada beberapa keluarga di dalam Al-Quran yang disebutkan secara spesifik. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ini menunjukkan bahwa keluarga Pak Imran itu merupakan orang-orang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Pak Imran sama Bu Imran ini punya anak, yaitu seorang perempuan suci bernama Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Ini perempuan suci ya, karena ketika diasuh oleh Nabi Zakaria, bahkan Nabi Zakaria itu ngalap berkah terhadap tempat perempuan suci ini. Waktu itu Nabi Zakaria sudah berumur lanjut, sudah impoten, itu tidak punya anak. Sementara istri dari Nabi Zakaria ini mandul, sempurna. Tapi karena Nabi Zakaria ini meminjam mihrabnya Siti Maryam, meminjam tempat beribadahnya Siti Maryam, dan berdoa kepada Allah Ta'ala
lewat tabarukan terhadap tempatnya Siti Maryam itu, maka kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala permohonan Nabi Zakaria. Apa itu? Mohon anak. Jadi ternyata ya, ada orang punya anak itu yang tidak dilatar belakangi oleh faktor biologis, tapi karena ketajaman doa. Ketajaman doa. Karena itu nanti kita kemudian paham kenapa putra Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya, kok tidak punya selera sama sekali kepada perempuan. Tidak punya selera sama sekali kepada perempuan. Kenapa? Karena lahirnya beliau bukan didahului oleh adanya proses biologis. Jadi ya, ada beberapa nabi yang tidak punya selera kepada perempuan. Di antaranya adalah Nabi Yahya, Nabi Ilyas, terus Nabi Khidir. Itu enggak punya selera ya toh kepada perempuan, tidak punya selera. Jadi karena itu kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang juga ternyata tak punya selera, yaitu berarti mengikuti di antara nabi-nabi yang saya sebutkan itu. Oke, kita akan memasuki pembahasan tentang pembukaan dari surat Ali Imran. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatu surati Ali Imran. Adapun pembahasan ini yaitu berkaitan dengan pembuka surat Ali Imran. La yakhfa, tidaklah samar ala rasikhin, terhadap orang-orang yang sudah menancap ilmu mereka, al-muta'ammilin, yang penuh dengan renungan mereka, fi kalimatil kutubil malah, di dalam kalimat-kalimat kitab-kitab yang diturunkan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susunan kalimatnya terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar, dan kalimatnya ini panjang. Karena itu saya akan membatasi pembacaan kalimat ini. Oke. Pertama ya, ada orang-orang yang disebut sebagai ar-rasikhin, orang-orang yang ilmunya itu sedemikian kukuh menancap. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang firman-firman Allah, ilmu tentang hakikat kebenaran. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala dianugerahi ilmu yang kukuh tentang ilmu agama, tentang ilmu hakikat, tentang Al-Quran. Dianugerahi ilmu yang kukuh, dan ilmu seperti itu akan menjadikan orangnya itu sedemikian gagah secara rohani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu ilmunya sedemikian merasuk, ilmu ketuhanan, ilmu kebenaran, ilmu tentang Al-Quran sedemikian merasuk ke dalam diri orang itu, ke dalam jiwa orang itu, maka orang itu betul-betul gagah secara rohani di hadapan Allah. Orang yang gagah secara rohani itu seperti apa? Yaitu orang yang tidak mudah berubah karena alasan-alasan faktor eksternal. Apa faktor eksternal itu? Yaitu segala peristiwa, segala kejadian di dunia ini tidak gampang berubah, tetap kukuh gitu loh. Artinya contoh konkretnya misalnya ya, bukan lantaran baru nonton layangan putus terus cemas, terus dicemasi terus suaminya setiap keluar itu. Nah itu yang nggak kukuh begitu itu berubah oleh faktor-faktor eksternal. Jadi berubah
karena menanggapi berita-berita kekinian, berubah karena menanggapi omongan tetangga dan lain semacamnya. Ya itu nggak kokoh itu. Kalau kokoh itu sekali berpegangan dengan tali Allah Ta'ala, maka tidak pernah lepas selama-lamanya. Yang dipegang adalah kebenaran hakiki ilahi. Itu ar-rasikh, orang yang ilmunya betul-betul menancap mendarah daging. Ilmu kebenaran, ilmu ketuhanan, ilmu yang hakiki betul-betul menancap di dalam dirinya. Dan itu akan menjadikan orang tersebut sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan tetap kukuh berpegang teguh kepada kebenaran ilahi itu. Itu ar-rasikh katanya. Jadi ilmunya itu sudah membimbing orang itu pada tingkatan dan martabat rohani yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rasikh itu. Terus juga ya, ada orang-orang yang masuk kategori al-muta'ammilin, ya. Orang-orang yang merenungi secara mendalam adanya kebenaran-kebenaran kitab suci, adanya kebenaran-kebenaran Al-Quran. Misal ya, merenungi salah satu bagian terpenting dari surat Ali Imran ini. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Idz qalat imratu imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Gitu ya. Di sini yang perlu dicatat adalah ungkapan dari istrinya Pak Imran ini loh. Dari Bu Imran. Ungkapan nadzartu laka ma fi batni, katanya ya. Kata si istrinya Pak Imran itu, ya Tuhanku, aku nazarkan janin yang ada di dalam perutku ini, dalam rahimku ini, nazarkan. Kalau satu saat nanti lahir, akan sepenuhnya dijadikan orang yang mengabdi total kepadamu. Jadi ini berarti apa? Berarti proses yang baik di dalam adanya hubungan suami istri sebagai syarat untuk mendapatkan, untuk memiliki anak. Jadi sudah dinazarkan. Jadi gak terburu-buru hanya karena perkara nafsu tok. Ya nafsu tok ya bagian dari karunia. Tapi bukan perkara itu saja. Sudah dinazarkan itu loh. Dinazarkan. Jadi sejak mulai awal berproses itu, sejak mulai proses pembuahan itu sudah dinazarkan. Ya Allah, nanti kalau lahir dalam kondisi selamat, akan saya sepenuhnya fokuskan untuk dididik, untuk mendekat kepadamu, untuk berakhlak baik. Itu sudah ada. Sudah ada. Nah, ini menjadi renungan bagi siapapun yang sedang menempuh perjalanan hidup untuk memiliki anak. Ini penting. Penting. Sehingga apa? Anak itu tidak lahir dari nafsu murni, enggak itu loh. Jadi ada dimensi-dimensi transendennya, ada dimensi-dimensi ibadahnya. Gitu. Sayangnya itu ya, perkara yang nikmat seperti itu seringkali melalaikan itu loh. Melalaikan. Oh, tiba-tiba jadi itu. Oh, dites positif. Waduh. Wah, ya gimana itu? Kok sampai kayak gitu itu. Wong ada yang dites itu positif malah menyesal, astagfirullah, lalai aku ini. Lalai gimana? Berarti enggak niat punya anak itu. Jadi ini pentingnya ya, pentingnya kita itu mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang soleh, dari kisah orang-orang yang tangguh rohaninya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita tahu kan, Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Itu merupakan ayat yang terbesar juga itu. Bagaimana Siti Maryam yang tak punya suami itu bisa melahirkan anak. Dan dalam konteks hubungannya dengan perempuan, Nabi Isa dengan Nabi Yahya sama-sama tidak punya selera. Gak punya selera. Dua nabi itu. Dan nabi ini sezaman. Nabi ini sezaman. Tapi lebih mulia Nabi Isa dibandingkan Nabi Yahya.
ketika sama-sama berada dalam kandungan dua bayi ini, siapa? Ya, istrinya Nabi Zakaria ya, itu bilang kepada Siti Maryam, anakmu lebih mulia dibandingkan anakku ketika sama-sama dalam kandungan. Loh, kok ngambil kesimpulan seperti itu? Ya ini, anakku sedang takzim kepada anakmu yang sama-sama dalam kandungan itu. Jadi kalau Nabi Yahya itu lahir walaupun tanpa proses biologis, tapi kan tetap ada bapak dan ibunya. Tapi kalau Nabi Isa itu lahir tidak ada bapaknya. Betul-betul merupakan bukti kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibahas panjang lebar sangat mendalam dalam kitabnya Ibn Arabi. Saya kira ini bukan waktunya yang pas. Oke, jadi ada al-muta'ammilin, orang-orang yang merenungi secara mendalam makna-makna kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Direnungi gitu ya. Sehingga satu ayat itu bisa menjadikan orang itu mengalami pencerahan karena satu ayat itu. Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah kitab Allah Ta'ala Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Direnungi, iya ya, tak pantas setitik debu keraguan ada dalam hatiku terhadap kitab suci itu. Jadi didalami, betul-betul didalami. Fi kalimatil kutubil munazzalati min indillah. Jadi ya, Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain itu diturunkan dari sisi Allah langsung. Kalau begitu, asal usul dari kitab-kitab suci, Al-Quran dan yang lain itu bukan dari langit, bukan dari bumi. Itu datangnya dari tanpa ruang. Hebat ya, dari tanpa ruang. Jadi bagaimana Allah Ta'ala berfirman tanpa huruf, tanpa suara itu, kemudian firman-firman itu diberikan kepada umat manusia melalui perantara malaikat dan para rasul. Diberikan. Itu kalau kita betul-betul meresapi, bukankah sesungguhnya itu merupakan karunia yang sangat berharga dalam hidup kita? Kitab suci itu sangat berharga, itu kitab suci itu. Orang ya yang meresapi kitab suci sampai mendalam, sampai merasakan Allah Ta'ala, hidup orang seperti itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan 100.000 dunia dan 100.000 akhirat. Lebih mulia. Kenapa? Karena meresapi kemahaan Allah Ta'ala lewat kitab suci itu. Lebih mulia itu. Karena itu ya, ada sebuah kisah. Suatu waktu Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa sang pengembara itu, ketika berada di tengah padang pasir, hujan turun dengan derasnya. Serta merta sang Nabi Al-Masih, sang Nabi pengembara itu kemudian mencari sebuah gua. Masuk ke dalam gua yang ternyata merupakan rumah dari serigala. Selesai hujan yang deras itu, Allah berfirman kepada Nabi Isa, Isa, segera kau keluar karena pemilik rumah itu serigala terganggu dengan kehadiranmu di situ. Nabi Isa kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, serigala-serigalamu engkau berikan mereka rumah, sementara untuk putra Maryam tidak ada rumah untuk kembali. Jadi ini munajat yang cukup menggetarkan ya. Karena dengan munajat seperti itu, Nabi Isa ingin mengatakan bahwa dia lebih menderita dibandingkan serigala. Serigala saja punya rumah. Aku seorang putra Maryam tidak punya rumah untuk kembali, katanya. Nah, tapi kemudian ya, karena peristiwa tersebut dikutip oleh Maulana Rumi dalam kitab Masnawi, Maulana Rumi ini kemudian memberikan catatan, ketahuilah bahwa walaupun serigala itu punya rumah, tapi serigala tidak punya kekasih yang mengusirnya.
kekasih yang mengusir itu, kita memiliki kekasih yang mengusir seperti yang dialami oleh Nabi Isa, itu jauh lebih penting dibandingkan memiliki 100.000 dunia dan akhirat. Karena itu Maulana Rumi mengatakan, lantas apa persoalanmu kalau kau tidak punya rumah, tapi kau punya kekasih? Bukankah punya kekasih lebih bermartabat ketimbang kau punya rumah? Nah, jadi ya karena itu manusia rohani itu tidak dalam keadaan sempoyongan ketika punya persoalan dengan kehidupan duniawi, nggak punya kesedihan, tidak punya kekhawatiran, tidak punya kesusahan, asalkan memiliki kekasih. Memiliki kekasih. Nah, coba di zaman seperti sekarang, memiliki kekasih walaupun itu kanya besar, kapital, yaitu Allah Ta'ala, itu tidak begitu dihiraukan, mending punya rumah. Padahal ya, memiliki kekasih itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebanggaan di atas segala kebanggaan apapun yang lain. Kebanggaan. Jadi karena itu Maulana Rumi ingin mementahkan adanya orang-orang yang cita-cita mereka itu duniawi. Lantas apa persoalannya kalau kau tak punya rumah? Itu. Apa persoalannya? Bukankah kau sudah memiliki kekasih? Nah, bagi orang yang memiliki kekasih, memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, penderitaan dunia yang paling nestapa sekalipun itu tidak ada artinya, asalkan memiliki maha kekasih, memiliki Allah Ta'ala itu. Jadi karena itu agenda kita ke depan adalah bagaimana kita merasakan memiliki Allah. Itu lebih penting ketimbang memiliki apapun. Memiliki Allah Ta'ala itu. Jadi karena itu Nabi Isa disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tidak punya istri dan tidak punya rumah sekaligus, tapi punya Allah. Oh, jauh lebih bergengsi, lebih gagah itu. Orang punya Allah kok. Jadi nggak apa-apa diusir, asalkan yang ngusir itu kekasih, nggak masalah. Itu yang kemudian diungkapkan dengan bahasa cinta oleh seorang laki-laki pecinta sejati bernama Qais. Qais itu cinta habis-habisan, mati-matian kepada Laila. Dan kemudian Qais ini bilang, lemparan batu darimu Qais jauh lebih kurindukan ketimbang senyuman 100 perempuan yang lain. Hebat kalau sudah begitu rohaninya toh. Jadi kita bangun hubungan yang mesra dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau memiliki sesuatu, milikilah Allah Ta'ala. Itu lebih hebat ketimbang memiliki apapun. Mungkin orang lain bisa mengira itu menggelandang, itu hidupnya nestapa, hidupnya penuh dengan kesedihan. Siapa bilang ketika orang itu sudah bertahta menjadi kekasih ilahi? Siapa bilang nestapa? Siapa bilang sedih? Tidak. Kesedihan itu sebagaimana juga kebahagiaan di dalam hati. Dan itu tidak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal semata-mata. Tidak. Milikilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah merasakan memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul ungkapan Syekh Abu Yazid Al-Bistami, ilahi milki a'udhamu min milkik. Tuhanku, apa yang aku miliki, apa yang aku punya jauh lebih agung ketimbang apa yang kau miliki. Kenapa? Karena aku memiliki engkau dan kau segala-galanya. Sementara engkau hanya memiliki aku, apa artinya aku? Betul. Kalau sudah sampai seperti itu, maka seluruh penderitaan dunia tidak akan sanggup menggores hati orang seperti itu. Gak mungkin. Gak mungkin dipermainkan oleh adanya kesedihan, adanya nestapa, kesusahan, galau-galau. Gak mungkin dipermainkan. Orang yang gampang galau-galau itu adalah orang yang tak memiliki pijakan rohani yang tangguh. Gampang galau itu. Gampang, dikit-dikit galau, dikit sedih, dikit-dikit susah, dikit-dikit stres. Itu nggak punya pijakan yang baik itu. Tidak punya pijakan yang baik. Jasadnya saja yang kelihatannya gagah dan hidup, sesungguhnya rohaninya sudah lama mati itu. Al-muta'alliqati bitahdhibil zahir anil kaduratil basyariyati wa musyabihatiha. Jadi ya, adanya
kalimat-kalimat suci ya di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan bitahdzibiz zahir, berkaitan dengan adanya pendidikan terhadap dimensi zahir kita agar terbebaskan dari adanya kekeruhan-kekeruhan, dari kotornya nafsu jasmani. Jadi begini, orang yang dikondisikan oleh nafsu jasmani, dikondisikan oleh nafsu amarah semata-mata, maka orang itu kotor. Nah, adanya firman Allah Ta'ala dalam kitab-kitab sucinya itu berkaitan dengan bagaimana orang mendidik dimensi zahirnya sendiri agar terbebaskan dari kotornya dosa-dosa. Agar terbebaskan dari kotornya dosa-dosa. Apa itu dosa? Maha kafi sodrik, sesuatu yang membuat dadamu sesak, itu dosa. Jadi kalau orang masih belum pernah mengerjakan dosa, pertama kali dia berdosa, sesak dadanya, merasa menyesal. Astagfirullah, malapetaka ini, malapetaka. Tapi makin lama makin kotor, makin tidak dirasa dosa itu sebagai sesuatu yang menyesakkan. Makin kotor orang, maka makin menikmati dosa-dosa itu. Jadi siapa yang sudah kadung terlanjur menikmati dosa-dosa, itu menunjukkan bahwa jiwanya kotor. Orang dosa itu bacin kok. Dosa itu bau, butengi. Dosa itu penyakit sebenarnya. Cuman kalau orang sudah tidak peka batinnya, maka dosa-dosa itu tidak dianggap sebagai suatu penyakit, tapi dianggap sebagai sesuatu yang bisa dinikmati. Padahal penyakit. Nabi ya, ketika bersama dengan rombongan dari Madinah ke Mekah. Nah, di perjalanan itu beliau tiba-tiba mengatakan, awas, jangan dekat-dekat ke sana. Itu tempatnya kaum Ad yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melampaui batas di dalam berdosa. Jadi kaum Ad itu oleh Allah taala dihancurkan dengan adanya angin barat. Jadi ya, ada 3 macam angin ya. Kalau Rihus Saba itu angin timur, itu angin kedamaian, angin cinta itu. Jadi karena itu kalau kita mendapatkan hembusan angin yang dari arah timur, itu bisa menjadikan diri kita damai. Kalau angin itu dari selatan, itu angin yang membawa hujan, menggerakkan mendung dan mengucurkan hujan di tempat-tempat yang ditentukan. Nah, kalau angin itu angin utara dan angin barat, itu angin malapetaka. Ini disebutkan dalam kitabnya Ibnu Kholikan. Itu angin malapetaka. Jadi angin yang menghancurkan kaum Ad itu, sabda Kanjeng Rasul, itu angin barat. Angin barat. Nah, ketika Nabi sendiri menyaksikan angin yang banter itu, beliau kemudian kelihatan wajahnya itu merah, wajahnya itu pekat, menunjukkan beliau itu sangat takut. Bukan takut kepada angin, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, di dalam dunia rohani itu, orang semakin bersih batinnya akan menjadi semakin takut kepada Allah. Sebab hubungan dengan Allah itu tidak sama dengan hubungan dengan sesama manusia. Kalau orang sesama manusia itu akrab, bisa sembrono malah. Akrab itu. Bisa sembrono. Makanya banyak istri-istri itu yang nggak bosan sama suaminya. Kenapa? Oh, ini temanku kok tidur bersama aku juga. Jadi nggak bosan sama suaminya itu. Nggak bosan. Jadi akrabnya, padahal bisa jadi sesungguhnya sang suami itu waliullah, bisa jadi. Jadi ketika orang lain mendapatkan berkah karena penuh takzim kepada sang suami itu, istrinya malah biasa-biasa saja. Itu terhalang untuk mendapatkan berkah yang semestinya. Nah, beda dengan orang yang akrab dengan Allah. Makin akrab, makin gentar kepada Allah Ta'ala. Ana akhsyakum wa atqakum, sabda Kanjeng Nabi. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Aku adalah orang itu paling takut kepada Allah.
Padahal sesungguhnya beliau adalah kekasih Allah, tapi tetap menjadi orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Tidak kemudian bermanja-manja, bukan. Bukan. Jadi kalau ada orang merasa akan bermanja-manja, pasti itu rasa dekatnya itu palsu. Wong ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Takut. Tapi takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada harimau. Kalau takut kepada harimau menjauh, tapi takut kepada Allah mendekat. Jadi ya, Al-Quran itu seberapapun yang kita baca, misalnya kita hanya baca Al-Fatihah, dan ketika jadi imam, kul huwa misalnya, cuman kulhut tuh hafalnya, itu tetap bisa menjadi sarana bagi diri kita untuk mensucikan batin kita. Tetap, walaupun bisanya cuman Fatihah, bisa itu. Asalkan kita resapi bahwa kita sedang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu ya, ada sebuah teori, sebuah cara ya, bagaimana kita bisa meresapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Pertama-tama kita membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kita membacanya dengan nikmat itu ya. Nikmat sekali. Itu kita akan menjadi lebih khusyuk kalau kita mencoba untuk mengembangkan imajinasi suci. Apa itu? Kita ketika membaca itu berusaha untuk merasakan bahwa kita sedang disaksikan oleh para wali ahli-ahli Al-Quran. Ketika kita membaca dan kita merasakan ya, bahwa kita itu disaksikan oleh para wali kalangan ahli Al-Quran itu, kita akan menjadi lebih meresapi lagi. Kalau pengen lebih meresapi lagi ya, kita baca Al-Quran dan serasa kita itu disaksikan oleh para sahabat Nabi yang mengetahui peristiwa turunnya Quran itu lebih nikmat lagi, lebih khusyuk lagi, lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi secara rohani. Kita membaca Al-Quran seolah-olah kita disaksikan oleh Kanjeng Rasul, atau seolah-olah kita mendengarkan Kanjeng Rasul membaca Al-Quran di hadapan diri kita. Lebih nikmat lagi kalau kita seolah-olah mendapatkan firman itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adanya kekuatan hati untuk mengolah rasa, itu wajib kita lakukan itu. Jadi harus kita olah rasa rohani diri kita. Kalau tidak ya kita hambar-hambar saja, baca Fatihah hambar, baca surat-surat pendek ya hambar. Loh, padahal kualitas dari pembacaan Al-Quran itu adalah perkara rasa. Rasa. Makanya Syekh Ja'far As-Shadiq itu membaca Al-Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang berkali-kali, akhirnya beliau pingsan. Setelah sembuh dari pingsannya itu ditanya, "Jenengan kenapa kok pingsan?" "Bagaimana tidak pingsan? Ketika saya ulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, saya merasakan langsung mendengarkan dari Allah tanpa huruf, tanpa suara. Makanya aku nggak kuat, jadi pingsan." Jadi ya, ketika orang makin meresapi Al-Quran itu, boleh jadi bacaannya tidak banyak, tapi kekuatan merasakan itu sangat kentara. Makanya Ibnu Arabi itu ketemu dengan salah satu santrinya. Santrinya bilang, "Syekh, tadi malam saya sholat sunat dan alhamdulillah hatam membaca Al-Quran dari awal sampai akhir." "Oh iya, bagus itu," kata Ibnu Arabi, "bagus itu. Coba nanti malam diulangi lagi dengan syarat ketika kau membaca Al-Quran, bayangkan bahwa aku, gurumu ini, sedang menyaksikanmu membaca Al-Quran.
Ternyata ketika malam tiba, dicoba lagi, dipraktekkan lagi. Tidak hatam, cuman selesai separuh. Besoknya laporan, saya tidak bisa menghatamkan ya Syekh. Kenapa? Karena saya membayangkan jenengan itu, saya merasakan bahwa Al-Quran itu semakin masuk ke dalam hati saya, dan saya seringkali lupa untuk melanjutkan bacaan itu, saking kuatnya meresapi. Jadi semula itu tadi malam langsung hatam, kemudian hanya dapat separuh. Kenapa? Karena meresapinya menjadikan orang itu lebih lama membaca Al-Quran. Coba kalau seperti Habib Abdurrahman As-Segaf itu ya, ketika membaca ayat-ayat tentang surga, ngelihat surga beneran. Gimana nggak lama ngelihat surga? Tertarik kan? Membaca ayat-ayat tentang neraka, menyaksikan neraka, ngeri, lama kan? Makanya ada ungkapan yang dinukil dari kalangan para sahabat Nabi bahwa di zaman Nabi itu jarang-jarang orang baca Quran. Kenapa? Meresapinya itu membutuhkan waktu. Menikmatinya itu membutuhkan waktu. Bahkan Sayyidina Umar itu yang orangnya gagah perkasa seperti itu, mendengarkan ayat dibaca langsung jatuh dari kudanya dan kelenger. Apa ayat yang dibaca? Inna azaba rabbika lawaqi' laisa lahu min dafi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu akan menjadi nyata. Tidak ada siapapun yang bisa menanggisnya. Orang gagah seperti itu langsung jatuh dari kudanya, pingsan. Nah, kalau pingsan begitu kapan hatamnya kan gitu. Jadi bukan cepet-cepetan, bukan lari-lari, bukan, dinikmati. Jadi walaupun kita bacanya itu bisanya cuma Fatihah, dinikmati, jangan terburu-buru. Sholat jangan terburu-buru, dinikmati. Bacaan Qur'annya itu dinikmati sampai kita merasakan sedang berhadapan-hadapan dengan Allah yang memfirmankannya itu. Dinikmati, wah enak. Makanya kalau sholat di Masjidil Haram, apa di Masjid Nabawi, imamnya itu kan membaca surat-surat panjang-panjang itu loh. Tapi nggak terasa capek. Kenapa? Enak bacaannya. Enak loh. Enak, jadi menikmati berdiri apalagi di depan Ka'bah, merasa gentar menyembah Allah Ta'ala. Dan imamnya itu membaca surat-surat yang panjang-panjang itu. Tetap nggak capek, enak tetepan. Enak tetepan. Nah, jadi karena itu bacaan yang enak itu akan bisa mengkondisikan hati seseorang untuk menjadi lebih khusyuk. Gitu. Jadi sekali lagi, apakah kita bisanya cuma Fatihah atau tidak bisa baca sendiri, cuma mendengarkan? Ya sudah, dengarkan dan belajarlah untuk bisa meresapi, untuk bisa menikmati. Itu kita berarti betul-betul belajar serius untuk berhadapan dengan Tuhan kita yang telah memfirmankan ayat-ayat suci itu. Oke, ya. Ini tentu saja masih membutuhkan berminggu-minggu lagi dalam membahas pembukaan dari surat Ali Imran ini. Moga-moga kajian ini, perjumpaan kita ini manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat di hadapan Allah dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Moga-moga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.